sukses dan Halo bisa semua, kami mendapatkan rasa core value sosial dan juga embedded value menjadi pemimpin di era yang Kita normal harus ini. berani untuk membantu orang lain. Halo semuanya. Kenalin, kita dari kelompok 1. Nah, kali ini aku dan teman-teman aku mau sharing apa aja sih yang kita dapetin dari Leaders Talk Series 5 kemarin. Simak terus ya. Halo semua, kami dari kelompok 1 Class Leadership. Nah, kami sekarang ingin membuat vlog SLP kami yang kemarin baru dilakukan tanggal 4 Juli 2020 kemarin. Dengan pembicara kami adalah Ibu Veronica Tan dan Ibu Hilira Brigita Lasut dengan tema Social Responsibility in the Area of Physical Distancing. Nah, di webinar ini saya belajar banyak sih sebagai mahasiswa itu ternyata kita tetap harus melihat sisi positif walaupun sekarang dalam keadaan seperti pandemi ini. Nah, walaupun kita di rumah, kita juga harus tetap berpikir kritis dan kita harus belajar cara beradaptasi dengan keadaan sekitar. Nah, menurut Yohana sendiri, apalagi pelajaran yang bisa kita dapat dari webinar ini? Ya, benar banget Alvin. Kita harus banyak belajar dari anak Ibu Veronica yang bernama Nia ini, di mana si Nia ini memiliki rasa social responsibility yang sangat kuat. Nah, jadi kenapa demikian? Jadi Nia ini membentuk suatu grup rantai kebaikan dan dia melakukan mendistribusikan alat-alat APD ke orang-orang yang membutuhkan. Nah, tidak itu saja, tapi grup tersebut menggalang dana, yang dananya itu digunakan untuk membeli sembako, terus membeli peralatan-peralatan yang dibutuhkan seperti masker dan lain-lain. Nah, itu nanti diberikan kepada orang-orang yang lebih membutuhkan. Nah, seperti orang-orang yang berada di rumah susun, terus membuat nasi bungkus dan diberikan ke orang-orang yang berada di sekitarnya. Nah, menurut Angel, proses pembelajaran apa yang kamu dapatkan dalam SLP ini? Nah, kalau dari saya sendiri, saya belajar banyak hal. Yang pertama, bagaimana saya harus memimpin diri saya sendiri, karena memang menjadi pemimpin itu artinya harus memiliki kerendahan hati untuk melayani, meresponi dengan keteguhan hati, dan juga penuh dengan rasa tanggung jawab, baru kemudian saya harus bisa memimpin teman-teman sekelompok saya. Nah, saya juga belajar bagaimana saya harus bisa meng-engage dan mendevelop teman-teman kelompok saya, agar mereka tetap terlibat penuh dan mau melakukan project SLP ini dengan totalitas dan belajar sesuatu dari project SLP ini. Nah, melalui project ini juga saya bisa menerapkan prinsip-prinsip leadership yang tadi sudah saya sebutkan, meskipun memang masih banyak yang belum bisa saya terapkan, namun saya menjadikan kelompok dan project SLP ini sebagai wadah di mana saya bisa belajar dan juga bertumbuh. Nah, saya menyadari juga bahwa semua orang itu bisa salah dan gagal, sehingga meski ada banyak kekurangan, justru kami harus belajar dari kesalahan tersebut agar di kemudian hari tidak terulang lagi kesalahan yang sama. Nah, kira-kira menurut Aini, proses pembelajaran apa yang kamu terapkan dalam SLP ini? Nah, menurut saya dari SLP ini saya belajar gimana saya lebih meningkatkan rasa percaya diri saya. Di mana itu saya orangnya pemalu. Saya malu untuk mengajak orang lain untuk mengikuti SLP ini. Tapi saya ingin keluar dari comfort zone saya dan saya juga sudah belajar mengenai respond with courage. Akhirnya saya tuh memberanikan diri untuk mengajak teman-teman saya dan orang lain untuk mengikuti SLP ini. Karena juga menurut saya SLP ini penting untuk didengarkan baik untuk generasi tua maupun generasi muda untuk menjadi pemimpin yang sukses dan bisa mendapatkan core value dan juga embedded value menjadi pemimpin di era new normal ini. Selain itu, saya juga belajar bagaimana saya dapat mengatur emosi saya, di mana ada teman-teman saya yang menolak ajakan saya dengan alasan tidak jelas. Saya pun tetap berusaha untuk mengajak mereka, tapi akhirnya mereka juga tetap tidak mau gitu. Saya bercoba untuk bersabar dan optimis saya dapat mengajak teman-teman saya yang lain untuk melihat dan mendengarkan value dari SLP ini. Nah, menurut Arif sendiri, bagaimana penerapan pembelajaran dari SLP ini? Menurut saya, kita dapat menerapkan lead self dari area pandemi sekarang ini. Kita harus mulai dari diri kita sendiri. Pertama itu disiplin dan mulai dari diri sendiri. Karena kita yang membawa virus itu dan menularkan virus itu kepada orang lain. Pemerintah hanya bisa membantu. Jadi di sini tuh memerlukan kerjasama antar semua umat di Indonesia ini. Jadi itu yang pertama tuh kita harus rajin cuci tangan dan menggunakan masker. Dan juga kita sebagai mahasiswa sebaiknya tidak hanya mengkritik saja, tetapi memberikan solusi. Dan juga kita melakukan kegiatan-kegiatan positif selama di rumah. Sehingga ketika kita dapat menerapkan lead self ini, maka kita dapat lead others ke orang lain untuk menerapkan social responsibility. Menurut Albertus, bagaimana kita dapat menerapkan pembelajaran dari SLP ini? Seperti yang dikatakan Aimi tadi, di mana kita dapat menerapkan sifat pemalu kita menjadi orang yang percaya diri nantinya, seperti berani untuk memberitahu orang lain bahwa COVID-19 itu berbahaya dan berani memberitahu mereka protokol-protokol kesehatan COVID-19. Dan kita juga dapat mengatur emosi kita, seperti yang tadi dikatakan Aimi itu, kita memang tidak mudah untuk mengedukasi mereka, tetapi kita harus berkali-kali berbicara dan tidak bosan untuk memperingati mereka. Walaupun melakukan ini memang cukup capek, tetapi kita tetap harus tidak bosan untuk mengedukasi mereka.
kita harus menganggap mereka itu sebagai anak-anak kita yang memerlukan edukasi. Jika kita dipanggil melayani masyarakat, maka layanilah, walaupun itu hal yang kecil ataupun yang besar. Kita harus memberi waktu kepada mereka dan belajar membantu orang lain.